Fasal, nek wis wudune batal, itu apa saja larangannya itu pada pasal ini. Faslun fasal. Man intaqadha wudu'uhu, man intaqadha, orang yang batal wudunya, haruma maka haram alaihi atasnya atau baginya arba'atu asya'a, melakukan 4 hal yang dilarang untuk dilakukan oleh orang yang batal wudunya. Itu ada 4. Yang pertama as-sholatu, sholat pun jelas ini. Jadi karena apa? Syarat sahnya sholat itu harus dengan wudu. Maka kalau wudunya batal, nah, maka harus wudu lagi sebelum sholat. Wudunya batal kalau dipakai sholat, maka sholatnya tidak sah. Nah, jadi orang yang tidak punya wudu atau yang wudunya batal itu tidak boleh melakukan sholat. Wa tawafu, yang kedua, larangan bagi orang yang batal wudunya adalah tawaf. Tawaf, apa tawaf itu? Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Mungkin kalau manusia juga bersahabat ziarah wonten Makkah dan Madinah, yaitu apa untuk ziarah umroh maupun ziarah ibadah haji, ibadah haji dan ziarah makam baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau umroh ataupun haji itu ada satu rukun yang harus dikerjakan, yaitu tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Syaratnya harus suci, baik dari hadas besar maupun dari hadas kecil. Maka kalau tidak punya wudu, tidak boleh melakukan tawaf. Cuman yang seperti ini, hadirin Bapak Ibu, itu sangat-sangat sulit untuk dikerjakan. Sebab walaupun mengalami dia, jadi menjaga supaya tidak batal wudunya pada saat tawaf itu sangat sulit. Apa yang paling berat untuk menjaga kesucian dari wudu? Yaitu menghindari bersentuhan dari lawan jenis. Sebab hukum itu campur. Jadi orang tawaf itu baik laki-laki maupun perempuan itu los, campur, tidak ada batasan. Sehingga pengajian berjubel laki-laki perempuan kemudian bersama-sama memutari Ka'bah selama sebanyak 7 putaran itu resiko bersentuhan itu sangat besar sekali. Kalau nanti itu wis tangan itu kalau selopok nonton jadi pakai ihramnya tadi, lolos tangan sikil nyandung lain jenis pun wis pakai. Bagaimana alternatifnya, solusinya? Maka dalam hal ini kalau kita bermadzhab Imam Syafi'i, karena kitab yang kita kaji ini adalah bermadzhab Imam Syafi'i, maka dalam hal ini karena masyarakat memberatkan, boleh berpindah mazhab khusus dalam hal tawaf. Pindah mazhab ke siapa? Ya pindah kepada pendapat mazhab yang membolehkan, yaitu Imam Malik diantaranya. Imam Malik itu boleh tawaf itu tidak menggunakan wudu atau tanpa harus wudu. Wudu loh gitu, hadas kecil bukan hadas besar. Ini hadas besar semuanya tidak boleh. Artinya orang junub tidak boleh tawaf, orang haid tidak boleh tawaf. Ini semua mazhab sepakat. Tapi kalau misalkan hadas kecil itu masih boleh. Jadi orang hadas kecil itu Imam Malik berpendapat boleh melakukan tawaf. Sehingga karena ini memang masyarakat sesuatu yang beratkan, sulit untuk dikerjakan tawaf menghindar daripada bersentuhan lawan jenis itu, maka kita mengikuti pendapatnya Imam Malik. Tapi sak paket itu satu qadhiyah itu tidak boleh mengikuti pendapat Imam Malik itu hanya dalam hal yang membatalkan wudu saja. Harus apa? Satu paket dengan kaifiyah ketika wudu. Nah, ketika wudu itu Imam Malik
mensyaratkan diantaranya itu pakai agalku itu diusap. Kemudian kepalanya itu wajib diusap sepenuhnya. Kalau kita Imam Syafi'i kemarin pada saat bahasa wudu itu kan kalau wudu itu walaupun tidak diusap pakai tangan itu boleh. Jadi misalkan bahasa tangan cuma dikucurkan kok gini di keran itu boleh. Tapi kalau Imam Malik harus diusap. Ini wajib. Kalau Imam Syafi'i usapnya itu sunnah, Imam Malik usapnya wajib. Ketika kepala, kalau Imam Malik itu yang dibasuh wajib membasuh semua kepala. Nah, oleh karena itu ketika berpindah mazhab dalam hal wudu itu harus sudah satu paket atau satu qadhiyah. Wa masul mushafi, yang dilarang bagi orang yang batal wudunya berikutnya yaitu menyentuh mushaf, wahamluhu, dan membawa mushaf. Mushaf itu Al-Quran itu namanya mushaf. Nah, nek kula jenengan batal wudune niku nggak boleh nyentuh gini, nyentuh kayak tadi gitu. Nek ngeten iki megang. Nah, nek ngeten iki megang. Nek ngeten iki bawa. Dewe-dewe lho saya. Lah batal wudune nggak boleh, semuanya nggak boleh. Baik menyentuh, megang maupun bawa. Ukuran membawa mushaf niku bihailin atau biwail hail, dengan media ataupun juga tanpa media. Begitu juga menyentuh. Jadi apa makna membawa? Jadi misalkan tas kilo biasa sampean kok ono isine mushaf, dadak mau dicangklok, itu tidak boleh. Kenapa? Karena nyangklok tas sing jerone ono mushaf iku padha karo status sing bawa mushaf. Mulane nek napa nggone tas niku ono mushaf terus mau dibawa kemana untuk ngaji atau kerja misalkan, itu nggih wudu-wudune harus wudu. Ya, jadi larangan bagi orang yang batal wudunya itu masul mushafi, menyentuh, dan alhamdulillah membawa mushaf. Jadi nyentuhnya secara langsung. Lah nek nyentuhnya tidak secara langsung boleh. Jadi misalkan HP disentuh nomor A, tangannya nyambung HP disentuh Quran ini ada masalah. Saya tahu itu sajane enggak apa cuma kurang etika. Kepingin buka mushaf, tapi berhubungan batal, enggak bisa alat, yaitu rutin misalnya. Jadi misalnya itu rutin itu buka ini, dicotek kan gitu. Ya ada masalah itu, tapi kurang etis. Kadang-kadang etika ya, memposisikan Quran kalau apa dicotek-cotek kan gitu. Tidak etis. Wa masul mushafi. Kalau misalkan Al-Quran itu ada terjemahnya atau misalkan tafsir, bagaimana hukumnya? Boleh. Yang tidak boleh itu murni Quran. Jadi yang tidak boleh disentuh, dipegang maupun dibawa itu yang murni Al-Quran, murni mushaf seperti itu. Ini tidak boleh. Ini mazhab Syafi'i. Kalau misalkan Al-Qurannya itu sudah campur dengan tulisan yang lain, tadi itu misalkan terjemah ataupun tafsir ataupun Quran sing ono apa niku jenenge pembahasannya ono materi ini, maka boleh. Kalau misalkan tidak Al-Quran utuh, bagaimana? Misalkan ini buku Yasin gitu, buku Yasin itu lek mboten enten terjemahi, murni tulisan surat Yasin, lawaran murni, maka itu sama hukumnya dengan Quran. Jadi buku Yasin juz amma sing juz 30 itu gitu, nek mboten enten campuran tulisan yang lainnya terjemah atau tafsir, itu hukumnya sama dengan Quran.
Terus boten ngantuk disentuh lek kapan boten gadah wudu. Enten kertas putih. Dadak gone di kertas itu tulisannya Al-Fatihah tok misalnya. Sama hukumnya dengan Al-Qur'an. Bismillah sama, bismillah itu bagian daripada Al-Qur'an. Nah, jadi batasan mushaf itu kalau memang murni tulisannya itu Al-Qur'an tanpa adanya campuran daripada tulisan yang lain, itu yang tidak boleh untuk disentuh ketika tidak punya wudu atau ketika batal. Walusu fil masjidi, larangan berikutnya bagi orang yang batal wudunya itu lawal wudhu itu berdiam diri. Nek makna Jawa nih meneng. Nah, berdiam diri. Walulus sudah benar fil masjid dalam masjid. Jadi berdiam diri di dalam masjid atau bahasa lain iktikaf. Loh, oh kebablasan ya. Mas aku wayah kamu ala junubi. Kebablasan ini. Saya nyimak ya, niku semerap. Niki mau kemana sendiri dari mana? Kita Al-Qur'an niku lagi ya. Gitu. Kebablasan dulu sih ada gitu. Wayah rumulan haram alal junubi, bagi orang yang junub. Oh, saya ganti bahasa. Nek sing ndukur mang haram bagi orang yang batal wudunya. Nah, saat ini ganti bahasa haram bagi orang yang junub. Junub itu orang yang melakukan hadas besar. Sitatu asya'a ada 6. Apa itu? As-sholatu sing pertama sholat. Jadi wong junub, wong sing napa niku haid, wong sing keluar mani yang kemarin ada haram itu yang pertama yang dilarang adalah sholat. Ini sama dengan larangan wudu. Wa tawafu, dan tawaf sama dengan larangan wudu. Wa maskul mushafi, dan menyentuh Al-Qur'an, wa hamluhu, dan bawa Al-Qur'an. Ini juga sama dengan larangan wudu. Wal lubsu fil masjid, lah ini sing beda. Ini yang berbeda dengan larangan orang yang batal wudunya. Apa itu? Ya tadi itu berdiam diri di masjid. Iktikaf. Nanti kalau panjenengan sing junub burung atus, iku gak oleh iktikaf, kudu atus dhisik. Harus bersuci dulu dari hadas besar. Nah, baru nopo boleh iktikaf. Lek belum, nah enggak boleh iktikaf. Wa qiraatul Qur'ani, dan membaca Al-Qur'an. Ini yang bedakan. Kalau tadi orang yang batal wudunya itu masih diperbolehkan baca Quran asal tidak menyentuh dan tidak memegang. Mulane khufat atau hafidh-hafidho itu carane cek tetap eling apalane itu tetap deres dihafal walaupun tanpa melihat Quran. Yang dilarang itu kan menyentuh, memegang dan mentawaf. Itu sing batal wudu. Tapi nek pas junub itu karena dia melakukan sesuatu yang menyebabkan mandi besar, maka baca pun tidak boleh. Baca Quran pun tidak boleh. Ibu sing ketika haid itu boleh ngantuk baca Quran. Karena misalnya ngajar, misalnya tesir guru atau sadar, kalau orang itu ngajar, dia nyimak tok batasan ngajarnya itu hanya nyimak. Nah misalkan santri ini nggih, santri ini kono sing salah bacane. Ayo diulang. Sebatas itu. Tapi nek misalnya butuh banget untuk diingatkan, boleh sebatas napa mengingatkan. Padha karo ngeten. Posisi ujian. Pak kula niki sik head kula niki. Tapi saya tuh harus mengikuti ujian. Lah pada saat ujian itu ada salah satu mata ujian yang disuruh baca Quran. Bagaimana? Tidak apa-apa. Karena itu hajah namanya, atau bahasa lainnya mungkin masuk di tingkatan nomor atau hajah. Nah itu boleh. Soalnya kok resiko nih misalnya gak moco, niku gak
donga tapi diniati donga boleh. Misalnya bismillah utawa Rabbana atina fid dunya hasanah. Niku kan donga, tapi donga niku diambil dari Quran. Lah posisine donga ya apa hukumnya? Boleh kudu diniati maca donga. Jadi tidak diniati baca Quran, tapi diniati membaca doa itu boleh. Ini biasanya kadang-kadang kan kalau sampean ini duwe istiqomah wirid gitu. Nah, misalnya bendinane duwe istiqomah maca Fatihah, misalnya maca Fatihah yang 100 rutin. Ada satu ketika kok halangan kayak utawa nek sing bapak misalkan pas subuh, tapi nek dulu apa lagi mandi kan beres kok. Soalnya nek kan itu kan cuy, dan itu ya apa Pak? Ini boleh, tetap diwaca diwirid boleh, diniati membaca doa boleh. Dia yang membedakan di sini ada dua, berarti bagi orang yang hadas kecil yang batal wudunya dengan orang yang hadas besar itu yang menyebabkan mandi. Yang membedakan tadi apa larangannya? Pertama, al-lubsu fil masjid, berdiam diri di masjid, dan qiraatul Qur'ani, membaca Al-Qur'an. Ada pertanyaan? Pak Puji, betul betul. Termasuk apa? Dia Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu, dan diharamkan fil haidi, dengan sebab haid, ini khusus ibu. Asyaratu asya, 10 perkara. Jadi orang yang haid itu dilarang 10 hal atau 10 perkara. Apa itu as-sholatu? Sholat sama dengan yang atas tadi itu. Wa tawafu, tawaf. Benar tuh kayak tawaf. Saya ini masalahnya pasalnya di kono. Wis kan nunggu kono gitu, perlu nek umroh haji. Dadak kate tawaf lu teko tamune atau head atau halangan. Ya nopo niku? Ya ndak boleh. Banyak sih banyak kotor itu. Nah, ini solusi ini, salah satu solusinya itu sebelum berangkat diminumi obat yang bisa memperlambat haid. Itu boleh dan sudah dibahas dalam beberapa kitab, itu boleh. Jadi karena ya sama-sama kewajiban. Misalkan kalau haji itu nih, gitu kan, haji kan juga kewajiban. Nah, kekurangan ibu atau pengawasan ibu, ya orang datang bulan iman. Ya apa misalnya pas saya haji terus ada masalah kaitan itu, ya itu solusinya diminumi obat. Termasuk sing umroh atau niku gitu saat dari berangkat niku diminumi obat. Ya cek boten nanu, cek boten sia-sia. Wis kan bentuk Mekah bayari puluhan juta nih kalau haid itu lah ya emang. Sebab nek itu tidak boleh tawaf. Wa masul mushafi, sama. Jadi menyentuh Al-Qur'an atau menyentuh mushaf itu pada saat posisi haid itu tidak boleh. Wa hamluhu, dan membawanya, membawa Al-Qur'an, membawa mushaf. Wal lubsu fil masjid, berdiam diri di masjid. Berdiam diri di masjid ini itu sama dengan i'tikaf. Batasan masjid itu mungkin, batasan masjid itu mungkin area itu. Enak sih mengatakan halaman yang depan itu tidak termasuk bagian daripada masjid. Maka misalnya hanya sebatas di halaman luar itu orang junub diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu yang bagian dalam ini yang berkaitan dengan sah dan tidaknya i'tikaf. Teras itu boleh. Terasi masjid itu boleh, sih nggak boleh itu di dalam masjid. Wa qiraatul Qur'ani, dan membaca Al-Qur'an ini juga tidak boleh. Wa shaumu, dan berpuasa.
Oh jelas ya. Watolaku tolak cerai ini dilarang. Jadi mentalak istri pada saat istri masih datang bulan itu haram, dosa besar. Tidak boleh mentalak istri pada saat istri masih datang bulan. Wal mururu fil masjid, wal mururu itu riwayat ini. Nek mangkel meneng, apa berdiam diri itu juga tidak boleh. Wal mururu yang ini yang dimaksud mururu itu riwayat ini, apa? Seliweran. Liter, jadi posisinya liter di masjid. Ini buatan tidak boleh. In khofa dengan catatan in khofa talmisuhu, apabila khawatir darahnya itu netes di area masjid, itu yang tidak boleh. Tapi nek misalnya samangke ini aman nih. Sing di bawah ini kan zaman dia nalikane sing dereng-dereng nggih napa balon gitu. Nah, itu melawan nggih gantine biyen ku napa. Lah niku nek misale riwari di masjid niku kok kuwatir dredes apa jenenge netes di masjid itu tidak boleh. Tapi nek mboten kuwatir nek wis menjamin alah aman wis aku gawe aku enggak masalah. Sebab dilarangnya itu khofat talwisu, khawatir netes. Nek kekhawatirannya hilang, maka ilahnya juga ikut hilang, yang asalnya tidak boleh menjadi boleh. Yang terakhir, wal istimta'u bima baina surrati wa rubati. Lek pas wayah itu dilarang keras nopo istimta. Istimta itu seneng-seneng ambek bojone baina surrati wa rubati, antara nopo udel lan dukun. Jadi antara pusar dengan lutut itu zona merah, zona merah. Coba kalau misalnya ibu posisi itu tidak boleh mengganggu zona merah tadi. Mana batasannya? Pusar dan lutut. Nek selain itu monggo, selain itu monggo. Enten sih ditanyakan yang boten ke model. Kalau cukup apa ini? Allah akan bisawab al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu lakal musnadat wa anta musta'an, la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma ya fattah ya alim iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin. Allahumma aghna bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.